iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kena... Kalau kita bertandingkan siapa awal siapa apa. Jadi kamu orang Malaysia tidak mau kerja lah. Nanti jam 2 awal 30 menit. Maksudnya jam 1:30 sudah kamu datang di masjid atau di surau. Ini gimana kami orang awam mau pergi kantor-kantor semua kerajaan tutup. Welcome back. Ini ada satu topik lagi ya, tapi sebelum itu saya mau terima kasih dulu kepada kamu semua yang video kita yang ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau di Indonesia kan sekarang sibuk dengan bagi makanan free ya. Di Malaysia ada lain sedikit, sakit hati sedikit. Kenapa? Di video ini kita akan tengok channel The Wanderer. Channel bagus. Jadi kalau kamu mau tengok dia punya konten lain-lain ada di description kita, dia punya link ya guys. Kita sama kamu subscribe dia. Oh mantap, memang dia punya topik sangat bagus. Ini ya. Suasana berbuka puasa di beberapa masjid di Malaysia belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak warga Malaysia yang merasa resah kerana masjid-masjid dipenuhi oleh warga Bangladesh yang datang untuk berbuka bersama. Beberapa dari mereka mengeluhkan bahwa warga lokal jadi kesulitan mendapatkan tempat. Di sisi lain, warga Bangladesh merasa tersinggung atas keluhan ini. Bangladesh basahi buka di masjid Malaysia resah. Geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Request please jangan pergi masjid, jangan pergi surau. Suasana berbuka puasa di beberapa masjid di Malaysia belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak warga Malaysia yang merasa resah karena masjid-masjid dipenuhi oleh warga Bangladesh yang datang untuk berbuka bersama. Beberapa dari mereka mengeluhkan bahwa warga lokal jadi kesulitan mendapatkan tempat. Di sisi lain, warga Bangladesh merasa tersinggung atas keluhan ini karena mereka juga umat Muslim yang berhak beribadah dan berbuka. Kami menyampingi mereka sebagai saudara seagama. Tiada isu besar kepala atau cuba takluk masjid kerana kami yang mengawal mereka. Itu kata pengerusi Masjid Al-Azim, Taman Semarak dinilai, Mat Fakhruddin Abu Rahman. Setiap Sabtu dan Ahad sepanjang Ramadan, antara 300 hingga 500 warga asing dengan sebahagian besarnya adalah dari Bangladesh menganjurkan majlis berbuka puasa di masjid berkenaan. Dengan juadah disediakan sendiri secara bergotong royong, bukan sahaja warga asing yang tinggal dan bekerja di sekitar Taman Semarak, malah ada yang datang dari sekitar Lembah Kelang. Mat Fakhruddin berkata apabila dalam masjid soal bangsa dan negara ditolak tepi dengan mengutamakan agama terlebih dahulu. Katanya apabila mereka dapat mengawal warga asing. Tapi betul lah kalau soal pasal sekarang ini Ramadan kan, soal berbuka puasa apa semua itu soal bangsa atau suku itu mungkin ketepikan dulu, sebab ini kan soal orang Muslim Islam kan, jadi mana kira bangsa, jadi semua pun open lah beli makan. Terutamanya ketua mereka, lebih mudah untuk memastikan mereka mengikut cara penduduk tempatan walaupun bukan sepenuhnya. Mengulas juadah yang disediakan sendiri warga asing, Mat Fakhruddin berkata pihaknya memantau setiap proses yang dilakukan di masjid, malah menetapkan individu yang membuat kerja. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kena... Kalau kita bertandingkan siapa awal siapa apa. Jadi kamu orang Malaysia tidak mau kerja lah. Nanti jam 2 awal 30 menit. Maksudnya jam 1:30 sudah kamu datang di masjid atau di surau. Ini macam mana kami orang awam mau pergi kantor-kantor semua kerajaan tutup? Tidak orang kerja. Sebab kenapa? Sebabnya orang mau war cepat-cepat siapa duluan. Orang Malaysia mampu beli saja lah. Yang free itu biarkan, yang orang tidak mampu.
Dan geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. Saya respect orang Malaysia. Janganlah cakap macam ini bang. Geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang. Saya mau berpikir baca mau sebut atau tidak. Sebab dari tadi baca dengar Bangla. Sedap ke do bahasa Bangla. Saya tidak tahu lah sebab saya tidak pernah sebut baru sekarang. Dari tadi saya dengar Bangla. Bukan dia orang punya nama Bangladesh begitu ah. Jadi kalau Bangla oke kan? Oke, orang Bangladesh. Cepat ikut, sorry. Kalau orang Bangla itu cakap Bangla begitu, oke kah? Kalau kamu Bangladesh, kamu coba komen di bawah, jangan malu ya. Supaya kita tahu. Orang panggil kamu Bangla, oke kah? Yang tidak sakit di hati kah? Ataupun memang mau sebut Bangladesh begitu. Macam minta maaf kan? Macam orang Indonesia kan? Kadang-kadang perkataan Indo, kau cakap Indo saja itu orang baru tahu. Kau mesti mau cakap Indonesia begitu. Nah, jadi kalau kau orang Bangladesh sekarang, netizen Malaysia, coba kamu komen di bawah ataupun yang tahu. Oke, coba kalau kena panggil Bangla. Sebab itu Bangladesh pun itu manusia kan. Jadi dari tadi saya dengar dia ada sebut Bangla. Oke, gitu. Jangan kita terlampau kuat ya. Jadi kita mau tahu itu perkataan Bangla itu oke kah ataupun itu perkataan macam yang menghina orang kan? Oke, teruskan. Assalamualaikum bang. Saya orang Bangladesh. Nah, dia sebut Abang, bukan saya lawan dengan awak. Awas, Malaysia punya lokal. Saya foreigner. Tapi awak tahu, ini dalam dunia punya semua orang foreigner juga. Betul? Bukan semua orang lokal. Tak boleh hidup lama-lama. Semua orang mati juga. You Muslim, saya pun orang Muslim. Bukan saya sendiri masuk dekat Malaysia. Kamu orang panggil, lepas tu kita orang masuk. Kalau orang Muslim tak boleh. Kan itulah saya cakap. Orang Malaysia sendiri jemput orang datang, Mbak. Jadi sekarang Bangladesh itu sudah ada di dalam Malaysia. Lepas itu kamu mau persoalkan kenapa dia orang datang di masjid ramai-ramai? Nggak boleh. Tapi ada juga cara dia, Pak, kalau macam tidak mencukupi makanan, kan? Kamu tulis di pintu, Pak. Hari ini kita punya makanan yang tersedia hanya untuk 300 orang. Yang ada dia punya. Ada dia bilang tulis. Jadi siapa mau masuk tulis. Satu hadir. Cukup 300. Minta maaf ya. Makanan kita sudah habis. Sebab tersedia 300 saja begitu. Memang ada limit itu, bukannya unlimited tuh. Orang masak ada limit tuh. Tiba-tiba kurang, mana juga tiba-tiba boleh masak lagi balik. Nah, jadi begitulah. Kan kalau saya lah, bukannya feeling smart ataupun Kami nak tahu, cuma bagi suggestion nggak, je. bukan bilang, feeling pintar, tidak. Kami bagi suggestion je. Mana tahu kan boleh diguna. Ya, kalau guna lah, jangan. Tak Okay? apa. Kami bagi opini. Opinion, okay. Masuk masjid surau, tak boleh buka puasa. Orang Bangladesh saja. Okey. Mesti mau tulis dekat masjid depan. Orang Bangladesh tak boleh masuk. Dekat masjid surau, tak boleh buka puasa. Saya tahu itu saja. Dalam dunia, mana-mana tempat pergi, semua orang boleh masuk dalam masjid, boleh buka puasa sekali. Saya tahu Islam apa macam tahu. Islam adik-beradik. Semua orang Bangladesh kah, orang Myanmar kah, orang Nepal kah, orang India kah, orang Pakistan kah, orang Malaysia kah, Europe, mana-mana pergi, mana-mana tempat pun semua sama juga. Tapi awak cakap mungkin salah juga bang. Tapi saya respect orang Malaysia. Janganlah cakap macam ini bang. Orang Muslim, dia orang punya fikiran tak ada macam ini bang. Awak memang salah bang. আসসালামু আলাইকুম, মনটা বেশি ভালো না, ঠিক আছে? 30 লক্ষ
শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আমাদের যোদ্ধারা রেখে গেছে, সে বাংলাদেশে বদনাম কামাই করে আমাদের কিছু কিছু বাঙালি ভাই আছে মসজিদে ইফতারি করতে যায়। Dan abang salah tetap salah, seorang salah panggillah seorang salah, janganlah tarik bangsa bang. Minta maaf abang kalau salah kami, minta maaf bang. Kalau salah kami minta maaf abang. Jangan tarik bangsa bang. Kita suka di Malaysia, kita bukan tak suka. Dan kita tahu kita datang di Malaysia untuk cari rezeki dan cari duit, bukan cari masalah-masalah. Dan kawan-kawan yang nak pergi buka masjid puasa, kalau boleh buka puasa di rumah lah, jangan pergi di sana. Sebab lamai-lamai tak cukup. Kita pun tahu tak cukup makanan. Dan kalau pergi jangan jaga undang-undang Malaysia. Sebab kita duduk sini mesti kena jaga undang-undang Malaysia. Kita kena hormat undang-undang Malaysia. Kita kena jaga disiplin kawan-kawan kami kawan-kawan Bangladesh Saya satu minta jaga undang-undang Malaysia dan jaga disiplin. Jangan ambil makanan banyak, bukan satu kali makan langsung tak boleh makan, mesti kena makan juga. Mesti kena makan juga. Jangan tak malu-malu Dan abang, you kalau lain kali cakap jagalah, you pun jagalah disiplin abang. Jangan tarik bangsa. Cakap saya salah, tetap salah. Tetap salah. Oke abang? Terima kasih kawan-kawan. Jaga. Dengar video ini apa yang kami cakap. Nanti pula saya dengar dia punya suara. Macam tu dia mengaku salah pak. Ataupun macam dia akun untuk para Bangladesh. Ada akun untuk dia punya sama-sama bangsa Bangladesh. Sampai dia cakap, jangan kamu makan sudah sana, makan di rumah saja. Kalau boleh dia bilang, kalau macam mampu kamu ada kamu makan di rumah saja. Dia cakap begitu. Wah, itu di hati kan. Kalau saya seorang Islam pun saya dengar, kalau saya Muslim, saya dengar begitu sesama Muslim, saya hancur juga hati saya lah. Terus kesian juga, macam betul-betul karena di hati dia orang tersakit ataupun tersinggung perasaan betul-betul karena perbuatan yang lain itu. Bukan dia. Ya, tapi mungkin yang sebelum itu diorang banyak datang sana. Mungkin sebab diorang sudah selesa. Malaysia ini kaya, baik hati. Itulah diorang datang. Salah pas diorang kena cakap ini mungkin tidak sudah. Mungkin diorang berwaspada sih. Mungkin ada tapi tidaklah sebegitu jumlah dia. Sebab diorang pun manusia ada perasaan. Yan. Terus kan. Request, please. Jangan pergi masjid, jangan pergi surau. Sampai hari ini TikTok ya penuh lah tentang Bangla ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Today I'm going to talk about the holy month of Ramadan. Today when I wake up I see some of Malaysian people and Bangladeshi people they're talking about breaking their fast in a mosque evening time. There are a lot of misunderstanding and miscalculating. I don't know. The Malay guy who complained, he also right, and the other Malay guy who defend, he also right. You have to respect the feeling of the people. When you go to the mosque, Indian, Pakistani, Bangladeshi, I request to all community, even Pakistani, Bangladeshi, and Indian. This is not India. This is not Bangladesh. This is not Pakistan. This is Malaysia. You have to respect the culture. You have to respect the feeling of it. Kesian juga kan, sampai dia cakap lain-lain bangsa itu. Tapi yang dia tahu macam memang majority Islam, Muslim. Terus dia sebutkan Pakistan apa semua tu. Coba kamu respect Malaysia. Jangan kamu begitu begini. Gara-gara satu influencer itu atau data politik itu yang bercakap kamu kasih habis makanan di surau atau masjid. Gara-gara itu kan puluhan ribu ataupun juta punya orang yang tersinggung. Jadi kau rasa perbuatan itu dalam sepanjang Ramadan ini ada puasa ini macam mana dia ada dia punya pahala kan? Kalau kau mungkin kau buat 10 kebaikan dalam bulan ini tidak dapat tutup sudah itu dosa dia. Tidak tahu lah, saya rasa begitu kan? Gara-gara kau cakap begitu ribuan orang yang kena sakit hati sama kau. Bila kau buat baik, biarpun 100 perbuatan kau sekarang mau tubus itu, tidak dapat ditanding sudah. Kan? Boleh juga lah, tapi orang tidak akan lupa udah. Tidak boleh sudah. Sebab dia sudah cakap lah. Sudah orang bilang,
Kita boleh makan, sembarang makan boleh. Tapi sembarang cakap tak boleh. Dia tidak boleh undur sudah. Agama kan dia orang tidak kenal ke Bangladesh, ke Malaysia, ke Indonesia, ke orang putih kan. Kalau kau bilang masuk di masjid atau di surau kan, kau diterima sebagai adik, abang, uncle, ataupun bapak, ibu, bapak. Family. Kalau sudah masuk di masjid. Jadi kalau soal makanan itu memang tidak berkira. Apa yang orang Malaysia dapat, orang lain pun dapat sebab nanti berada di dalam itu. Jadi bila sudah keluar, baru kita cakap, itu dosa sudah. Dosa kan? Enggak. Saya tidak tahu. Nggak tahu. Nah, tapi kalau saya sebelum banda itu kau cakap, masih dalam pikiran kau tapi kau mau cakap, itu sudah dosa. Apalagi kalau kau sudah cakap, kan? Oke guys, aku tidak mau lah makin banyak kita cakap, makin banyak juga nanti orang mau marah kita ya. Cuma kita tengok saja di video ini, aku mau tengok saja Malaysia sama Indonesia punya masalah pada bulan Ramadan. Pada bulan ini dia punya masalah di Indonesia lain. Nonis itu pula memburu takjil tuh, war takjil. Tapi lucu, sebab dia orang bekerja sama di Indonesia tuh keren orang dia. Memang sebab kenapa? Yang bukan Islam pun bukan Muslim pun boleh makan makanan dia orang. Cuma dia orang buat happy saja. Tiada isu, tiada apa-apa. Tapi Malaysia kenapa? Kalau yang tidak mampu itu minta maaf saja lah, tulis di pintu. Kita hari ini 300. Ya, ada limit untuk ambil orang. Ini hari 300 begitu. Oke, kepada kawan-kawan Bangladesh yang ada di Malaysia ini, oke, sabar sajalah kamu ya. Sebab ini mungkin pasal nasib kita datang di negara orang. Saya pun Filipino datang di negara orang. Kita hormatlah itu undang-undang Malaysia. Kita akun sajalah. Yang itu kesilapan kita begitu. Tapi dalam sudut hati kita memang kita tidak bersalah. Cuma memang kalau kena sebut pasal negara macam saya pun, kalau kena sebut Filipino atau kena cakap pilak, biarpun bukan saya sakit hati juga, tapi saya diam-diam saja sebab ini negara orang. Kan? Jadi Malaysia tetap Malaysia. Lihat saja lah. Kan? Malaysia santai. Peace. Okay? So kita jumpa lagi di our next video ya. Peace.